Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika Pak J. Ismail mempercayai hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwasannya Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebagai hakim yang adil, seharusnya Pak J. Ismail juga harus percaya kepada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa di bawah pimpinan Imam Mahdi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya Imam Mahdi ini adalah seorang manusia dari keturunan Nabi Muhammad SAW daripada cucunya Imam Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun dari rongrongan orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu channel daripada LTOM Ministry, yang mana di dalam video tersebut yaitu Pak J. Ismail, beliau mengatakan bahwasannya beliau berasal daripada agama Islam dan pindah ke agama Kristen ataupun murtad karena disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah beliau mengatakan bahwasannya beliau tidak menemukan hukum bersunat di dalam Al-Quran ataupun ajaran agama Islam. Kemudian beliau mengatakan yang menyebabkan beliau murtad, yang kedua adalah beliau sangat kagum dengan kelahiran Nabi Isa yang tidak memiliki seorang ayah. Dan yang ketiga yang menyebabkan beliau murtad adalah karena beliau menemukan di dalam salah satu hadis Muslim yang mengatakan bahwasannya Nabi Isa di akhir zaman akan datang lagi ke dunia ini dan menghakimi para nabi, katanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya marilah kita tonton cuplikan daripada video LTOM Ministry tersebut. Anaknya yang terakhir di Madinah itu bernama Ibrahim.
itu pun tidak dari riwayat sunat. Sehingga saya dapat berkesimpulan bahwa hukum sunat itu ditambahkan kemudian, bukan pada saat zaman Nabi. Ya, ditambahkan oleh pengikut-pengikut mungkin, ya. Tapi di dalam sepanjang 22 tahun di mana Al-Quran diturunkan secara bertahap sampai Nabi dipanggil pulang oleh Allah, tidak ada riwayat sunnah. Nah, inilah yang membuat pilihan saya menjadi tetap bahwa Isa lah yang terakhir sebagai Nabi penutup. Ini buat saya loh, Bapak Ibu pemirsa, ya, pengertian yang saya dapati, ya. Mungkin saja Bapak Ibu berbeda dengan saya, tidak masalah, ya. Tapi apa yang saya dapati adalah petunjuk untuk saya pribadi. Dan sangat meyakinkan dengan kuat. Sehingga dengan demikian, saya memilih Isa atau yang dikenal Yesus sebagai jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang sesungguhnya. Inilah yang memberikan kekuatan kepada saya. Sehingga saya tidak ragu lagi. Selain dari bukti kelahirannya, dia melebihi. Bahwa Isa sangat disayang oleh Allah. Bahkan terakhir pun, Muhammad yang tidak dikirim balik menjadi hakim dan imam yang adil. Tetapi dia di dalam hadis Sahih Muslim, maka disebut bahwa Isa lah yang akan datang sebagai imam dan hakim yang adil bagi dunia ini. Sehingga dengan kata lain, semua manusia termasuk mungkin Nabi juga diadili oleh beliau. Inilah yang luar biasa kebenaran yang saya dapati. Sehingga saya tidak memiliki keraguan lagi untuk menjadikan Isa yang disebut Yesus Kristus menjadi pemimpin saya untuk menuntun saya bersama dengan dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Inilah yang sekelumit saya dapatkan dalam kesaksian saya. Selain banyak hal yang lain yang bisa saya bagikan, tetapi tidak. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan cuplikan daripada video daripada Pak Haji Ismail tersebut, dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwasannya Pak Haji Ismail murtad disebabkan karena Pak Haji Ismail tidak mendapatkan di dalam Al-Quran maupun ajaran agama Islam tentang hukum bersunat. Yang kedua, dikarenakan Pak Haji Ismail sangat mengagumi kelahiran Nabi Isa karena lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Dan yang ketiga, Pak Haji Ismail murtad ataupun keluar daripada agama Islam karena beliau mengatakan bahwa di akhir zaman akan datang Nabi Isa kedua kalinya sebagai seorang hakim yang adil. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita menjawab daripada klaim Pak Ismail tersebut satu persatu. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai hukum bersunat,
sebenarnya sangat banyak ayatnya terdapat di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Al-An'am ayat 161, kemudian surah An-Nisa ayat 125, kemudian juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 135, kemudian juga terdapat dalam surah An-Nahl ayat 123. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengambil yaitu surat An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an tabi' milata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Yang artinya, kemudian kami mewahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah dari golongan orang-orang musyrikin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti agama Ibrahim, agama yang lurus. Dan Nabi Ibrahim adalah bukan salah seorang daripada orang-orang musyrikin. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang mengatakan, orang musyrikin ini adalah orang-orang yang mengatakan Allah itu lebih dari satu. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Ibrahim? Karena dengan perintah daripada ayat 123 daripada surat An-Nahl tersebut, dengan jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Jadi seluruh peraturan ataupun seluruh ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim tersebut harus diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim bersunat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti hukum bersunat tersebut. Nah, daripada ayat ini, ayat inilah menjadi patokan, menjadi hukum bahwasannya agama Islam melakukan hukum bersunat.
melakukan perintah bersunat. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, di mana dikatakan Nabi Ibrahim bersunat? Kan begitu. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari, yaitu nomor 5824, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Nabi Ibrahim bersunat ataupun berkhitan pada umur 80 tahun dengan menggunakan kampak. Nah, jadi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nahl tersebut, dan juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu di dalam kitabnya nomor 5824 tersebut, maka hukum bersunat itu ada pada ajaran agama Islam. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa fitrah itu ada 5. Fitrah ada 5, yaitu pertama khitan ataupun bersunat, kedua mencukur bulu kemaluan, ketiga mencukur kumis, keempat mencabut bulu ketiak, dan kelima adalah memotong kuku. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, fitrah seorang manusia itu ada 5. Jadi jika tidak melakukan kelima hal tersebut, maka manusia itu tidak dikatakan fitrah. Adapun yang dimaksud dengan fitrah adalah suci. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana sering kita mendengar bahwasanya setelah kita melaksanakan bulan puasa pada bulan Ramadan penuh, maka kita kembali kepada fitrahnya ataupun suci. Manusia lahir, manusia suci seperti baru dilahirkan, tidak ada memiliki dosa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu pula halnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya fitrah manusia itu ada 5, yaitu bersunat ataupun berkhitan, kedua mencukur bulu kemaluan, ketiga mencukur kumis, keempat mencabut bulu ketiak, kelima memotong kuku. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasannya hukum bersunat itu ada di dalam Al-Quran dan ada pula terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut banyak meriwayatkannya, pemirsa yang dirahmati Allah. Ada yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Imam Bukhari, Imam Muslim,
dan Ibnu Majah. Banyak pemirsa yang dirahmati Allah. Oh ya pemirsa, fitrah itu ada, Nabi Muhammad SAW bersabda, fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah bersunat ataupun berkhitan, kemudian mencukur kemaluan, kemudian mencukur kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, dan kemudian memotong kuku. Ini terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab nomor 3 bab 187 nomor 378. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya jika Pak Haji Ismail sering mendengarkan ceramah, sering belajar, maka Pak Haji Ismail pasti sangat banyak menemukan tentang hukum bersunat di dalam Al-Quranul Karim. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kita telah menjawab salah satu yang menyebabkan Pak Haji Ismail keluar daripada agama Islam, yaitu tentang adanya hukum bersunat ataupun berkhitan di dalam Al-Quran. Yang kemudian yang nomor keduanya adalah Pak Haji Ismail mengatakan bahwasanya Nabi Isa lahir sangat luar biasa, yang mana Nabi Isa lahir dari seorang perempuan tanpa memiliki ayah. Jadi Nabi Isa lahir dengan penuh keajaiban. Yang demikian itulah yang menyebabkan Pak Haji Ismail murtad. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Nabi Isa ini lahir tidak sangat luar biasa, karena Nabi Isa masih memiliki seorang ibu jika dibandingkan dengan terciptanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Pemirsa yang dirahmati Allah, seharusnya jika Pak Haji Ismail menyembah Nabi Isa karena lahir tanpa seorang ayah, maka seharusnya Pak Haji Ismail lebih menuhankan Nabi Adam. Karena apa? Karena Nabi Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu. Nabi Adam lahir tanpa turut campurnya manusia dari seorang laki-laki maupun seorang ibu. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, sementara Nabi Isa lahir dari seorang ibu yang telah ada bentuknya, yang telah ada DNA-nya. Sementara Nabi Adam belum ada DNA yang dicontohnya di dalam tubuhnya. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, jika Pak Haji Ismail menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa, dikarenakan lahir tanpa seorang ayah, maka yang lebih berhak disembah adalah Nabi Adam alaihissalam. Mengapa Pak Haji Ismail tidak melakukannya?
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini merupakan salah satu kebodohan daripada Pak Haji Ismail karena menganggap Tuhan itu lemah. Padahal di dalam ajaran agama Islam, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Esa, Allah itu tak makan dan tak tidur, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jawaban kedua telah selesai pun kita jawab. Kemudian kita memasuki jawaban yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian kita akan menjawab soalan nomor 3, yaitu mengenai tentang datangnya Nabi Isa sebagai hakim yang adil. Yang mana kata Pak Haji Ismail, Nabi Isa ini datang pada akhir zaman kelak sebagai hakim yang adil untuk menghakimi seluruh umat manusia. Bahkan akan menghakimi para nabi-nabi yang sudah wafat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Pak Haji Ismail ini, kalau kita dengar dari penjelasannya, Pak Haji Ismail ini tidak memahami tentang ajaran agama Islam dan tidak memahami hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut secara detail. Karena Pak Haji Ismail ini mungkin hanya mendengar daripada misionaris Kristen yang menceramahinya sehingga ia keluar dari agama Islam ataupun murtad. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk lebih jelasnya, marilah kita baca hadis riwayat Imam Muslim seperti yang dikatakan oleh Pak Haji Ismail tersebut. Adapun isi pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut secara utuhnya adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dan dibebaskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian." Ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 127. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita
melihat hadis tersebut bahwasanya Nabi Isa di dalam kedatangannya yang kedua, Nabi Isa itu akan menjadi hakim yang adil dan dibunuhnya, dihancurkannya salib dan dibunuhnya babi dan dibebaskannya pengutipan pajak. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, maka dari hadis tersebut sudah tentu Nabi Isa ini akan tunduk kepada syariat Islam. Nabi Isa ini sudah tentu akan menjalankan syariat agama Islam. Tidak mungkin Nabi Isa ini dalam kedatangannya kedua menjadi orang Kristen. Karena jika kita melihat hadis tersebut, Nabi Isa menghancurkan salib, membunuh babi. Sudah tentu ini bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dan di dalam kedatangan Nabi Isa di akhir zaman kelak, Nabi Isa ini hanya sebagai hakim. Jika kita melihat ayat tersebut, jika kita membaca hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tersebut, bahwa Nabi Isa di dalam kedatangannya kedua hanya menjadi hakim saja, menjadi hakim yang adil, bukan sebagai pemimpin. Karena kita ketahui bahwasannya setiap negara, jika negara tersebut negara republik, sudah tentu pimpinan tertingginya adalah presiden. Di bawahnya para menteri, kemudian para kepala bagian, kepala hakim, kepala kejaksaan. Jadi Nabi Isa ini di bawah menteri juga, lebih rendah, karena lebih tinggi menteri daripada kepala hakim. Karena ada menteri kehakiman, bawahnya sudah tentu kepala hakim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi Nabi Isa di dalam kedatangannya kedua bukan sebagai pemimpin, karena hanya sebagai hakim saja ataupun kepala hakim. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Nah, di dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwasannya dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, sekelompok dari umatku ada yang terus membela kebenaran hingga hari kiamat. Menjelang hari kiamat, turunlah Nabi Isa bin Maryam. Kemudian pemimpin umat Islam saat itu berkata, wahai Nabi Isa, pimpinlah sholat bersama kami. Nabi Isa pun menjawab, tidak, sesungguhnya sudah ada di antara kalian yang pantas menjadi imam atau pemimpin. Sungguh Allah telah memuliakan umat ini.
Hadis riwayat Muslim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika Pak Haji Ismail mempercayai hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwasannya Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebagai hakim yang adil, seharusnya Pak Haji Ismail juga harus percaya kepada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa di bawah pimpinan Imam Mahdi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya Imam Mahdi ini adalah seorang manusia dari keturunan Nabi Muhammad SAW, daripada cucunya Imam Hasan. Dan diriwayatkan pula bahwasannya nama Imam Mahdi ini sangat mirip dengan nama Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad ini bernama Muhammad bin Abdullah. Sudah tentu nanti Imam Mahdi tersebut akan bernama Muhammad bin Abdullah juga, karena dalam suatu hadis diriwayatkan bahwasanya Imam Mahdi namanya sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi kami tegaskan bahwasannya Nabi Isa di dalam kedatangannya yang kedua di dekat akhir zaman kelak, beliau di bawah komando Nabi Isa, di bawah komando Imam Mahdi. Kembali kami ingatkan bahwasannya hakim berada di bawah presiden jika negara tersebut berbentuk republik, apalagi berbentuk kerajaan jauh. Raja sangat jauh di atas hakim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Isa di kedatangannya kedua hanya sebagai hakim, bukan sebagai pemimpin. Pak Haji Ismail, jika Anda percaya kepada salah satu hadis yang mengatakan Nabi Isa datang sebagai hakim yang adil, sudah tentu juga Anda harus percaya kepada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa di bawah komando Imam Mahdi. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami mengingatkan bahwasannya agama Islam sajalah agama yang benar. Hanya agama Islamlah agama para nabi dan rasul. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua nabi beragama Islam. Oke, perkuat terus keimanan. Hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.